selesai waktu istirahat malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Azan subuh berkumandang, pertanda dimulainya hari dengan semangat dan harapan baru bagi prajurit KRI Kujang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Setiap harinya, prajurit kapal Kujang wajib mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan. Dimulai sejak pagi hingga malam hari. Saat kapal bersandar, tim Departemen Logistik bertugas ke pasar, berbelanja kebutuhan pokok yang akan digunakan untuk 5 hari berlayar. Cari sawinya. Nah, sawinya ini. Berapa ini sekilo? Sekilo 10. Ini sawi manis. 9.000 lah sekilo. Bisa. Sama cari tempenya, Bu. Itu berapa tempe satu ini? Ini satu 5.000-an. Ada yang 3.000 kecil. Ini bisa kurang, Mbak, kita cari banyak nih. Kalau 10 bijinya kasih 48 lah. 45 lah ya, cari 10 ya. 48 lah bisa itu. Totalnya udah tinggi. Ya kita cari 10. Pak, cari kerupuknya, Pak. Iya, kerupuk yang kayak seperti ini ya. Nah, ini berapa nih? Ini satu ikat 10.000, ini 15. Satu ikat 10.000. Wah, kita bisa kurang lagi nggak, Pak? Kita isinya 15. Nah, 10.000. 9.000 lah ya. Jadi 600-an ini. Kita ambil 5, Pak. Ya. Iya. Bolu nih, bonus 1 nih, 4.000 Wah, nih. terima kasih. Ini nih. Setibanya di kapal, juru masak yang bertugas dibantu tim logistik langsung memasak bahan makanan yang telah dibeli. Pak, bawang gorengnya jangan lupa ya. Meski berukuran mini, dapur ini sanggup menyimpan perlengkapan makan, termasuk 4 kompor listrik yang bisa digunakan sekaligus ketika memasak. Adalah Agung Pujiarto, juru masak di KRI Kujang yang sudah berdinas selama 12 tahun ini. Ia menceritakan pengalamannya selama menjadi koki di kapal perang. Kalau pengalaman itu banyak, Mbak, yang di kapal ini. Kalau misalnya cuaca di laut lagi nggak enak, ombaknya gede, anginnya kenceng, di sini kan kalau masak harus diperhatikan semua benda-benda yang mudah bergerak. Ini kalau nggak diawasi nanti bisa jatuh semua. Kayak ini piring sama gelas, kalau nggak dipindah bisa jatuh pecah ke bawah. Ini kan ada tempat sampah, itu dia bisa lari dari sini sampai ke sana, lari sendiri karena kapalnya goyang-goyang. Duduk, siap! Gerak! Ngawali makan siang. Berdoa, mulai! Selesai! Pukul 12 siang, waktu istirahat sekaligus waktu makan bersama bagi prajurit KRI Kujang. Ruang makan khusus disediakan bagi prajurit Bintara dan Tamtama. Hidup tanpa
cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Tapi jangan cinta buta. Ruangan ini juga berfungsi sebagai ruangan hiburan, sarana untuk melepas penat selama mereka berlayar. Dengan masa tugas minimal 3 bulan di tiap tempat, ikatan persaudaraan yang terjalin antar prajurit menjadi lebih kuat. Kita di sini menganggap antara perwira dan anggota 35 personil itu 35 personil yang ada di KRI Kujang itu kita anggap sebagai, katakanlah sebagai teman, sebagai saudara, sebagai kakak, atau mungkin yang lebih tua kita sebagai bapak kita sendiri. Kalaupun ada masalah kita saling mencurhat, ada masalah apa, itu yang membuat kita persaudaraan lebih erat. Ya, saya bangga menjadi prajurit Angkatan Laut karena memang itu cita-cita saya waktu kecil, di mana saya bisa melihat dunia, saya bisa bertugas di perbatasan, saya bisa bertemu dengan pelaut-pelaut dari negara lain. Itu yang saya banggakan. Kemudian dukanya begitu saya sudah berkeluarga, saya harus meninggalkan jauh dari keluarga. Itu yang saya duka yang paling benar-benar berat, tapi tetap namanya tugas harus kita jalankan. Saat kapal bersandar di dermaga adalah waktu yang dimanfaatkan para prajurit untuk menghubungi sanak keluarga di rumah. Karena hanya pada waktu inilah mereka bisa mendapatkan sinyal telepon yang cukup stabil. Halo, Assalamualaikum. Oh, ngapain, Dek? Ini lagi nyiapin buat kakak. Oh iya, mau sekolah ya. Halo, Kakak. Halo. Kapan pulang? Hah? Nanti Bapak masih layar ini ya. Kangen banget. Kangen banget. Iya, sama ya. Nanti sekolah ya. Nurut sama Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aktivitas lainnya yang dimanfaatkan prajurit ketika kapal bersandar adalah mencuci kapal. Setiap usai berlayar, prajurit KRI Kujang yang tidak aktif jaga wajib melakukan pembersihan kapal. Pembersihan dilakukan mulai dari bagian dalam hingga badan kapal. Hal ini dilakukan guna menghindari karat dari air laut yang menempel pada rangka kapal.